Sebagian orang berkata begini, lah kalian kan itu orang-orang yang katanya salafi itu kan juga fanatik sama Al-Albani. Apa-apa Al-Albani, dikit-dikit Al-Albani. Kita katakan, bukti bahwa salafi itu tidak fanatik hatta kepada Syekh Al-Albani. Kalau pendapat Syekh Al-Albani tidak sesuai dengan sunnah, kita tolak. Ini teman-teman harus hafal contohnya. Karena mungkin nanti teman-teman akan ada pada satu kondisi, mungkin teman-teman menemukan dialog seperti ini. Apakah salafi itu apa-apa dikit-dikit Al-Albani? Jawabannya tidak. Contoh pendapat Syekh Al-Albani yang kita tolak karena tidak sesuai dengan sunnah adalah pendapat Syekh Al-Albani yang melarang wanita pakai emas. Saya pernah mendengar penjelasan dari sebagian guru-guru kami bahwa Syekh Al-Albani dahulu beliau melarang wanita pakai emas. Dan pendapat beliau tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan apa yang kita dapati dari bagaimana salaf terdahulu pakai emas dari kalangan wanitanya. Contoh, ada seorang wanita bawa anak. Didapati pada anak ini ada perhiasan emasnya. Maka Nabi SAW tanya, apakah kamu bayar zakatnya? Intinya jemaah yang dirahmati Allah, Nabi cuma tanya, apakah kamu bayar zakatnya? Nabi tidak ingkari penggunaannya. Menunjukkan bahwa di zaman dahulu, dari zaman Nabi, wanita sudah terbiasa pakai emas. Maka wanita-wanita atau istri-istri kita di zaman sekarang pakai emas meskipun wanita salafiyah, tidak fanatik kepada Syekh Al-Albani. Pendapat yang benar dan yang adil adalah kita mengambil pendapat ulama dan ahli fikih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak sesuai kita tinggalkan. Pendapat yang menyelisih dalil ditinggalkan. Tapi kita memberikan uzur kepada para ulama atas kesalahan mereka dan tetap mengakui tentang keilmuan mereka dan tidak meremehkan keilmuan mereka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, jika seorang hakim, yaitu ahli ilmu, berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Jika dia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Ini penghargaan Nabi yang harusnya kita ikuti kepada para ahli ilmu atau para ulama. Artinya mungkin mereka salah, tapi tidak kemudian membuat kita meremehkan dan merendahkan kedudukan mereka. Ya, termasuk Syekh Al-Albani, termasuk Syekh bin Baz. Mereka adalah para ulama yang mungkin juga ada kesalahan pada sebagian fatwanya yang tidak boleh membuat kita meremehkan kedudukan mereka. Paragraf terakhir, kesalahan dalam ijtihad akan termaafkan apabila berasal dari seorang yang punya kapasitas untuk berijtihad. Adapun orang yang bodoh atau orang yang baru menuntut ilmu, maka dia tidak berhak dan tidak boleh berijtihad. Karena dia akan berdosa jika ijtihadnya benar maupun salah. Orang yang bodoh dan tidak punya kapasitas ijtihad, bila dia berijtihad dan ijtihadnya benar, dia dapat 1 dosa. Apa dosanya? Dosa berijtihad padahal bukan kapasitasnya. Kalau ijtihadnya salah, maka dia dapat 2 dosa. Apa dosanya? Sudah ijtihad padahal bukan kapasitasnya, salah lagi. Kita tinggalkan pendapat Syekh Al-Albani dalam masalah ini, tapi tetap harus menghormati orangnya. Sehingga pendapat yang benar, kita beramal, beragama ini dengan mengikuti pendapat ulama jika disandarkan dan sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika pendapat mereka tidak sesuai, maka ditinggalkan, tetapi tetap dengan menghormati kedudukan mereka.